Halo pemirsa, kita berjumpa kembali di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini bersama saya, Naufal Zakwan. Kabar duka kembali datang dari Libanon. 2 personil TNI penjaga perdamaian PBB gugur dalam serangan pasukan Zionis Israel terhadap konvoi kendaraan logistik Unifil, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk PBB di Libanon Unifil gugur pada Senin waktu setempat. Ini merupakan serangan kedua terhadap pasukan perdamaian PBB dalam 24 jam terakhir. 2 prajurit gugur setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik milik Unifil, menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi. Selain itu, 2 prajurit lainnya mengalami luka berat. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jen Zeng, Pierre Lecroix, menyatakan bahwa Unifil tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. Apakah ini langkah tepat yang dilakukan oleh Unifil? Apakah Unifil bisa memaksa Zionis Israel menghentikan serangannya kepada pasukan penjaga perdamaian dunia? Explosion that hit the Unifil logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 serious. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada periode 2023-2024. Usai menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka korupsi kuota haji 2023-2024, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru dari klaster swasta. Keduanya yakni Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja dan Asrul Aziz Tabah selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia. Keduanya diduga berperan aktif dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan pemberian uang kepada penyelenggara negara. Tersangka yaitu 1 saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktor dan 2 saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 4 orang. Tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini karena tadi ada klaster yang satunya lagi tentunya dari pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya juga akan kami cari, kami kumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti-bukti yang cukup, setelah ditemukan bukti yang cukup akan kami tetapkan juga sebagai. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan terkini kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Total ada 15 pertanyaan yang diajukan ke Polda Metro Jaya. Komnas HAM gali keterangan Polda Metro Jaya soal penyiraman air keras ke Andri Yunus. 15 pertanyaan diajukan untuk menggali perkembangan terkini. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM menyebut permintaan tersebut berlangsung selama 3 jam terhadap Ditkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin. Sebelumnya, kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, Polda Metro Jaya telah mengumumkan 2 inisial pelaku yang disebut sebagai eksekutor penyiraman air keras yakni BHC dan MAK. Sementara itu, adapun 4 prajurit TNI diduga kuat terlibat dalam penyiraman air keras kepada Andri Yunus pada Kamis malam di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Seluruhnya bertugas di Detesemen Markas atau Denma Bais TNI.
mereka menerangkan kepada kami, mereka menyerahkan sebagian dari bukti-bukti yang mereka miliki. Artinya PMJ masih menyelidiki? Iya, PMJ masih terus menyelidiki. Kami akan meneruskan permintaan keterangan dari berbagai pihak dan tentu banyak sekali skenario ke depan ya, skenario terbaik dan terburuk tentunya. Kita masih sedang menimbang-nimbang banyak skenario dan tentu kami yang terpenting adalah merampungkan pemantauan yang harus kami kerjakan dan nanti akan kami segera rilis rekomendasi kami setelah memeriksa banyak pihak dan termasuk pihak TNI dan juga nanti memanggil ahli dan seterusnya. Presiden Prabowo Subianto berbicara komitmen Indonesia untuk menjalankan reformasi besar-besaran di hadapan para pengusaha Jepang dalam Japan Indonesia Forum di Tokyo. Prabowo menyampaikan Indonesia ingin mitra internasional mengetahui arah transformasi yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia, mulai dari reformasi tata kelola hingga transformasi ekonomi. Prabowo menyebut transformasi ekonomi yang diusung adalah hilirisasi dan industrialisasi Indonesia. Prabowo menegaskan perlindungan terhadap mineral kritis sebagai aset strategis menjadi harga mati demi menjamin kesejahteraan generasi mendatang. Prabowo juga menaruh perhatian besar pada kelestarian lingkungan, mengingat posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia. We must protect our resources. We must secure the highest economic value for our resources. We can no longer be satisfied with exporting raw materials without added value. Our critical minerals are strategic assets. Our minerals must be protected for the future generations of our people. Our forests must be protected. The forests that have been destroyed, we must carry out massive reforestation. Not only for the good of Indonesia, but also for the good of the world. Because many people say that we are the lungs of the planet. So let us protect these lungs of the planet. We want to move very fast to use electricity from solar energy. We have a plan and we're determined to go as soon as possible. Within 3 years, we want to reach 100 gigawatts of solar energy. For us, this is more urgent because of the situation that we see. Halal bihalal semestinya jadi ajang silaturahmi dan saling memaafkan. Namun sepertinya kurang diresapi pejabat daerah di Banten ini. Dalam pidatonya, Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidki Jayabaya memicu kegaduhan dengan menyebut mantan narapidana bisa menjadi wakil Bupati Lebak. Inilah video amatir saat Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asyidki Jayabaya menyebutkan mantan narapidana bisa menjadi wakil Bupati Lebak. Beberapa pejabat berusaha menenangkan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang merasa tidak terima dirinya disebut mantan narapidana. Sang Bupati menyebut intonasi bicaranya memang seperti itu dan menganggap ucapannya justru bernada positif agar para mantan warga binaan terpacu untuk bisa berprestasi. Intinya pemirsa, pejabat harus menjunjung etika dan tata krama menyangkut masalah kenegaraan. Harus ada sopan santun ya dan etika politik tentunya. Harus juga jadi contoh bagi warganya. Itu memang intonasi saya seperti itu. Tapi Pak Amir Hamzah itu pernah mendapat penghargaan, kalau nggak salah dari Indopos.com, Indoposko, bahwa beliau mantan warga binaan yang menjadi wakil bupati. Jadi ketika dia misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah itu kan penghinaan pribadi. Ya, makanya saya bangkit dari duduk mau sampaikan ke bupati, jangan ngomong seperti itu. Introspeksi maksudnya. Saat itu saya merasa terhina saat itu. Kenapa? Karena di halayak umum
dia bicara pribadi. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah bangsa. Saya Noval Zakwan, sampai jumpa.